Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di konten terbaru dari channel Japi Story. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Timnas Nasional Indonesia dipastikan lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan nanti Timnas Nasional Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat di Asia. Dan ini menurut gue menjadi suatu momentum karena target dari PSSI Indonesia di tahun 2030 atau tahun 2027 itu rankingnya sudah berada di 100 negara terbaik ranking FIFA ya. Jadi menurut gua kesempatan nanti di kualifikasi Piala Dunia babak 3 Indonesia harus betul-betul mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Karena kalau misalnya kita bisa meraih hasil gemilang di babak 3 nanti, maka peluang kita untuk naik ranking FIFA ke posisi 100, ke posisi 90 dan terus sampai 25 atau 50 negara terbaik ranking FIFA, maka sangat terbuka lebar. Nah ini menurut gue harus segera dipersiapkan dengan baik ya, dari mulai komposisi pemain, lalu juga Sintayong juga harus tahu gitu mana posisi yang memang butuh pemain naturalisasi baru atau butuh segera penyegaran, perbaikan dan sebagainya. Ini harus segera ditata karena kita kurang lebih hanya punya waktu 4 sampai 5 bulan untuk mempersiapkan tim dan melaju ke babak 3 nanti. Dan akhir-akhir ini nampaknya muncul salah satu nama pemain Timnas Nasional Indonesia yang tidak hadir ya kemarin melawan Timnas Irak dan juga melawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia. Bahkan di playoff melawan Guinea pun ya pemain tersebut juga tidak hadir, dipanggil oleh Timnas Nasional Indonesia untuk memperebutkan slot terakhir masuk ke Olimpiade Paris. Ya, orang itu adalah Elkan Bagot. Ya, memang Elkan Bagot ini adalah salah satu pemain yang memang berposisi di back tengah dengan tinggi hampir 2 meter. Tetapi pemain ini entah apa alasannya gitu ya, banyak mangki dari panggilan Timnas Nasional Indonesia. Bahkan bukan saat melawan Guinea juga ya, sebelumnya juga di era ketua PSSI-nya Iwan Bule sebelum Erick Thohir, Elkan Bagot pun banyak mangkirnya dari panggilan Timnas Nasional Indonesia. Ya, meskipun status Elkan Bagot ini sebenarnya bukan pemain naturalisasi ya. Jadi Elkan Bagot ini bukan pemain naturalisasi. Ini yang harus saya luruskan karena memang banyak warganet ataupun masyarakat luas itu menganggap bahwa Elkan Bagot itu adalah pemain naturalisasi. Padahal Elkan Bagot ini adalah lahir dari ayah dan ibu yang berkewarganegaraan ganda. Jadi ayah Elkan Bagot ini berwarga negara Inggris dan ibunya berwarga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, jika suami dan istri berkewarganegaraan ganda, nah maka jika anaknya nanti jika sudah berumur 18 tahun, ini bebas memilih mau warga negara Indonesia atau warga negara ayahnya yaitu Inggris. Nah, kebetulan Elkan Bagot memilih Indonesia yang menjadi warga negara domisilinya ya karena dia mengikuti ibunya. Nah, jadi sudah sah pada tahun 2021 tepatnya pada bulan November Elkan Bagot ini mempunyai KTP warga negara Indonesia. Jadi dia bermain di Timnas Nasional Indonesia itu bukan dari jalur naturalisasi, tetapi dari hasil pilihannya sendiri ya karena ayah dan ibunya punya kewarganegaraan ganda. Nah, meskipun Elkan Bagot ini lahir di Bangkok, Thailand ya, entah apa gitu ya sejarahnya kenapa bisa lahir di Bangkok, Thailand. Tapi sekarang Elkan Bagot sudah jadi warga negara Indonesia dan tercatat ini Elkan Bagot sudah 24 kali membela Timnas Nasional Indonesia dan mencetak 2 gol. Ya, memang permainan dari Elkan Bagot ini ketika bermain di Timnas Nasional Indonesia itu sangat menjanjikan. Bagaimana dia bisa mengawal lini belakang Timnas Nasional Indonesia, apalagi ketika berduet dengan Jordi Amat atau Rizky Ridho, itu mampu memberikan dan menyuguhkan kualitas pertahanan yang baik bagi Timnas Nasional Indonesia. Lalu pertanyaannya, ya, apakah Elkan Bagot ini masih dibutuhkan oleh Indonesia ketika Indonesia akan bertanding di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Gini, jika kita melihat skuad yang ada, sekarang back Timnas Nasional Indonesia itu punya Jai Idjes, lalu juga ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ya, lalu juga ada yang terakhir yang baru adalah Kelvin Verdong ya. Nah, total Indonesia punya 4 back ya yang memang siap mengawal lini pertahanan Indonesia. Terlihat kemarin di pertandingan Irak dan pertandingan melawan Filipina. Timnas Nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan, ini bukan berbicara
pertahanan Prabowo, tapi pertahanan timnas nasional Indonesia ya, yang memang sangat kokoh. Ya, saya tegaskan sangat kokoh. Nah, apakah masih butuh Elkan Bagot? Nah, gini, sebenarnya ya ini kalau berbicara butuh, memang kita sangat butuh. Kenapa? Karena kita butuh kedalaman skuad yang merata. Jadi pemain inti dan pemain cadangan ya menurut Pak Erick Thohir juga ini harus seimbang. Agar apa? Agar ketika kita kehilangan satu pemain, maka pemain yang lainnya ini bisa siap dengan kualitas yang sama. Jika nanti Indonesia tampil di babak ketiga, menurut saya memang sangat beresiko jika kita memang hanya punya 5 back. Ya minimal kita harus punya satu lagi agar jika memang seperti kemarin Jody Amat kena kartu merah, lalu amit-amit ada yang cedera, ada yang kartu merah lagi misalnya. Jadi kita sudah tidak bingung gitu mau memasangkan pemain yang seperti apa. Apalagi Sintayong pada saat ini itu memasang 3 back. Nah jadi kalau misalnya ada 6 pemain back timnas kita, maka semua lini, semua sisi itu bisa saling mengcover. Jika memang Jody Amat gak ada, maka siap ada Elkan Bagot. Rizky Ridho tidak main, maka siap lagi, ya kan? Ada Jack Idjes, lalu juga ada Kelvin Perdong, ya. Belum lagi ada Pratama Arhan, ya. Meskipun Pratama Arhan dan Kelvin Perdong itu lebih didorong ke depan. Meskipun juga Sandy Walsh juga sebenarnya bisa ditarik ke belakang, tetapi tetap posisi murni dari Sandy Walsh, Shane Patinama, Kelvin Perdong itu sebetulnya lebih cocok untuk disimpan di depan. Nah, jadi kehadiran Elkan Bagot sebetulnya itu sangat penting ya untuk timnas nasional Indonesia. Tetapi jika memang Elkan Bagot susah ya dipanggil untuk ke timnas nasional Indonesia yang kemarin juga melawan Guinea ya, Elkan Bagot malah liburan ke Maladewa ya, menghiraukan atau mengabaikan panggilan timnas. Nah, ini pun menurut gua PSSI juga jangan terlalu terlihat memohon, meminta kepada Elkan Bagot. Kita pun PSSI pun harus berpendirian ya, bahwa jika pemain tidak mau bermain untuk timnas nasional Indonesia, maka hiraukan saja. Ya, karena kita pun sebenarnya banyak banget gitu yang memang berpotensial untuk bermain di timnas nasional Indonesia. Ya, sesuai dengan perkataan Pak Erick Thohir, jadi kita memanggil pemain timnas yang akan membela Garuda, akan siap tampil membela Garuda, itu adalah pemain yang betul-betul siap, ya, betul-betul siap bermain untuk timnas. Jadi PSSI juga menurut gua harus berpegang teguh masalah ini, jadi jangan terlalu memohon-mohon kepada Elkan Bagot ya. Dan Elkan Bagot pun sebenarnya ini harus menjadikan momentum untuk dia ya, karena dia mau bagaimana lagi ya, ketika memang karirnya di timnas nasional tidak ada. Nah, maka sebuah pemain jika tidak punya pengalaman dan karir di tim nasional, maka itu kurang gimana ya, kurang enak rasanya. Apalagi Elkan Bagot punya kualitas ya, punya umurnya juga masih muda, maka menurut gue Elkan Bagot pun harus merubah sikap ya, agar baik timnas nasional Indonesia maupun Elkan Bagot ini bisa saling berkolaborasi. Dan Sintayong sudah sejauh ini sudah sangat tegas ya bagaimana dia bersikap kepada Elkan Bagot. Jika tidak mau ya tidak dimasukkan. Nah, maka ini butuh komunikasi menurut gua antara PSSI dan Elkan Bagot. Kenapa? Ya, tapi jangan terlalu memohon-mohon juga ya, biarkan saja, jika tidak mau ya gak usah dipaksa. Ini mungkin yang harus kalian semua netizen kalian pahami, bahwa situasi PSI dan Elkan Bagot itu sebenarnya menurut gua bukan ada kesalahannya, bukan ada di PSSI, tapi ini murni dari Elkan Bagot yang memang entah apa alasannya gitu ya, dia malah memilih kepentingan pribadi daripada kepentingan timnas nasional Indonesia. Oke, itu saja yang bisa gua sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, lalu share dan subscribe ya, agar tentunya channel-channel gue bisa kedepannya bisa lebih berkembang, bisa lebih maju lagi. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam sepak bola.